Kita berlanjut ya ke kabar selanjutnya mengenai update gempa di Bali. Baru saja terjadi gempa pada tanggal 16 Oktober kemarin dan kita sudah ada reporter yang akan melaporkan yaitu Dewi Diviata Fayantri. Halo Mbak Divi. Halo Mbak Adisa, kedengeran Baik Mbak Divi, suaranya? kedengaran jelas suaranya. Alhamdulillah. Nah Mbak Divi mungkin bisa dijelaskan dulu ya kronologi dari terjadinya gempa itu pada jam berapa terjadinya hingga berapa banyak korban yang termakan oleh kejadian ini. Oke siap Mbak Anissa. Jadi gempa tuh terjadi sekitar pukul 2 lebih 18 dini hari ya, WITA waktu Indonesia bagian tengah. Dan total korban yang didata BNPB itu 2 meninggal dari Kabupaten Bangli, satu luka berat di 2 orang dan luka ringan 4 orang di Kabupaten Banglinya. Terus sementara untuk di Kabupaten Karangasem ada 1 orang meninggal, itu balita, dan 11 orang luka berat, 8 orang luka ringan. Seperti itu Mbak Oke, Anissa. oke. Untuk para korban ini, selain dari yang meninggal, yang luka-luka sedang ditangani seperti apa? Uh, untuk saat ini perawatan luka berat masih ditangani di rumah sakit umum Bangli dan di Karangasem. Untuk luka ringan sebagian sudah dijemput keluarganya, dibawa Penyebab pulang. dari gempa sendiri dikatakan apa oleh BMKG? Uh, Sebentar. Uh, Atau mungkin bisa dijelaskan dulu ya Mbak Divi yes, mengenai proses evakuasi apakah masih berlanjut hingga saat ini? oke. Kalau untuk proses evakuasi lebih melakukan pembersihan jalur akses jalan ya di sekitar Kintamani khususnya. Di sana ada 3 desa yang terisolir, Desa Buahan, Desa Abang Batu Dinding, dan Desa Trunyan. Nah, 3 desa ini akses jalannya itu tertutup longsoran tanah dan material yang cukup besar ya, batu-batu gitu. Jadi dan itu adalah akses jalan satu-satunya lewat darat menuju 3 desa itu, salah satunya adalah Trunyan itu. Hmm. Tapi untuk datang ke 3 desa itu bisa juga dilakukan melalui danau, menyeberang lewat danau itu. Seperti itu Artinya Mbak. sekarang warga desa terpaksa menggunakan danau dulu ya bila Ya, ingin keluar dari desa mereka. ya siap, dan itu dibantu oleh pihak TNI Polri dan beberapa petugas instansi terkait di sana dalam pembersihan dan akses jalan masyarakat di sana, seperti itu Mbak. Oke. Apakah alat berat akan diturunkan? Sudah Mbak, di sekitar di sini ada sekitar 4 alat berat yang ada di sini untuk melakukan pembersihan. Oke. Bantuan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah atau pihak terkait kepada para korban? Sejauh ini masih berupa obat-obatan dan bantuan untuk membersihkan puing-puing reruntuhan gempa, lebih ke penanganan itu terlebih dahulu, seperti itu Mbak. Dan hari ini rencananya Mensos akan meninjau salah satu desa yang terisolir itu di Desa Trunyan, seperti itu. Totalnya ada berapa banyak rumah yang terdampak sehingga warga harus terpaksa keluar dari daerah itu dulu? Yang terdampak sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi karena mungkin masyarakat agak sedikit panik, jadi mereka lebih uh, memilih untuk mengungsi ke rumah saudaranya dan seperti itu. Tapi dari pemerintah sendiri apakah disiapkan tempat untuk mereka mengungsi? Artinya ada didirikan tenda atau mungkin fasilitas umum yang dibuka untuk para warga yang ingin mengungsi dan tidak ingin di rumah mereka dulu? Ya, seperti itu kemarin disampaikan dari pemerintah juga akan dilakukan seperti itu, gitu Mbak. Oke. Nah, mungkin juga bisa diberitahukan ya, untuk akses jalan ini kira-kira kapan bisa akan dibuka dari alat berat yang sudah diturunkan? Apakah ada prediksi kapan sudah bisa dibersihkan? Mbak, untuk per hari ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor, tapi untuk mobil belum bisa. Jadi masih ada material kecil-kecil seperti batu dan banyak debu-debu di jalan, dan itu masih dilakukan pembersihan oleh tim TNI dan Satpam
TNI dan masyarakat sekitar. Oke, Apakah seperti nanti itu. akan ada upaya dari pemerintah setempat untuk melakukan prevention terhadap kejadian seperti ini? Untuk saat ini itu saya belum update, Mbak, nanti akan saya laporkan, untuk di laporan berikutnya. Oke, baik kalau begitu. Mungkin juga bisa dijelaskan ya Mbak, untuk para warga ini, sejauh ini mereka itu untuk kegiatan sehari-harinya seperti apa pasca dari gempa? Sejauh ini, mereka masih melakukan pembersihan, termasuk membersihkan rumah-rumah mereka dan, lebih membantu kan banyak TNI, Polri, dan Sapta Marga juga di sana yang membantu Sapta Marga, Bina Marga yang membantu di sana kan. Jadi masyarakat tuh lebih kayak ngebantuin dulu, ngebersihin rumahnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Divi ya atas laporannya. Semoga Iya saja siap, warga yang terdampak bisa segera kembali ke rumah mereka dan memperbaiki keadaan di sana ya. iya siap, terima kasih Mbak Anissa, sehat-sehat di sana Mbak Anissa.